Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya membaca satu informasi dari media online ya yang ditulis oleh tribunflores.com. Kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Kabupaten Sika, NTT mengalami peningkatan beberapa bulan terakhir ini. Kondisi tersebut membuat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, mengusulkan untuk membangun tempat lokalisasi di wilayah itu. Kemarin saya sudah bicara, saatnya Sika harus dibangun lokalisasi dengan data yang ada. Jangan kita lihat di muka suci semua yang korbannya anak-anak. Jadi saya sedang untuk berkonsolidasi. Ini kata Petrus Herlemus, Kadis Kesehatan Kabupaten Sika pada Kamis 20 Maret 2025 yang lalu. Nah, saudara-saudara, pertanyaan kita adalah apakah Kabupaten Sika memang membutuhkan lokalisasi atau rumah merah itu? Argumentasi Petrus Herlemus itu sebenarnya sederhana, bahwa karena peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Sika itu meningkat, maka untuk mencegahnya perlu dibangun lokalisasi. Jadi upaya pencegahan itu dengan membangun lokalisasi. Nah, pertanyaan kita adalah apakah dengan membangun lokalisasi maka kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak itu semakin berkurang atau bisa diminimalisir, atau justru jangan sampai ketika ada lokalisasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak malah tetap meningkat dari waktu ke waktu. Nah, pernyataan Kadis Kesehatan ini memang menarik untuk kita kaji, saudara-saudara, bahwa tidak ada korelasi ya antara kasus kekerasan seksual anak yang meningkat dengan hadirnya lokalisasi. Jadi seolah-olah bahwa obat untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan membangun lokalisasi supaya para pelaku kekerasan seksual itu kalau mau menyalurkan hasratnya pergilah ke lokalisasi. Padahal belum ditemukan korelasi ya terhadap dua hal ini. Dan pernyataan Kadis Kesehatan ini kalau kita cerna ini seolah-olah ya mendegradasi ya, mengeksploitasi para perempuan, bahwa memang harus ada lokalisasi supaya di sana itu hadir ya perempuan-perempuan yang siap melayani kaum lelaki sehingga anak-anak itu tidak menjadi korban kekerasan seksual. Ini menarik memang. Apakah memang di Sika sekarang sudah butuh lokalisasi? Apakah memang dengan perkembangan yang kekinian lokalisasi adalah sesuatu yang sudah relevan untuk dibangun di Kabupaten Sika? Petrus Herlemus, sang kadis ini tentu punya alasan. Tetapi kita perlu melihat ya bahwa jangan sampai dengan hadirnya lokalisasi maka akan semakin banyak ya orang-orang yang justru menjadi bagian dari lokalisasi itu. Jadi bukan cuma orang dewasa, bisa saja ya orang muda, remaja justru memanfaatkan lokalisasi itu. Dan bagaimana peran pemerintah untuk mengontrol itu tidak mudah. Sehingga ya ide dari sang Kadis Kesehatan ini memang perlu dianalisis dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi sebagai gagasan luar biasa bahwa seorang kadis sudah berpikir cukup jauh ke depan, dan ini berpikir berani bahwa di kota yang mayoritas Kristiani, yang punya nilai-nilai luhur dan nilai-nilai agama yang dipegang begitu kuat, sudah perlu dibangun lokalisasi untuk ya mengurangi atau mengeliminir kasus kekerasan terhadap anak-anak di Kabupaten Sika. Tentu ini bisa debatable ya, diperdebatkan oleh banyak kalangan. Ya, lokalisasi. Saya ingat di Kupang ya, dulu ada di Teno, karena Dempel sudah ditutup oleh pemerintah.
Tetapi tentu ada banyak cara, ada banyak modus yang dipakai oleh WPS ya, wanita pekerja seks, untuk mendapatkan penghasilan ya dengan cara yang seperti itu. Dan kita tentu tidak mau kalau di Kabupaten Sika juga akan mengalami yang seperti ini. Yang paling penting ya, saudara-saudara, untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak itu, yang pertama adalah harus membangun fondasi yang kuat mulai dari keluarga. Jadi perhatian di keluarga itu penting, perhatian orang tua terhadap anak, pendampingan, kontrol itu penting. Ya, jangan membiarkan anak-anak untuk bisa bebas berkeluar kemana-mana, bahkan di malam hari. Jadi kontrol dari orang tua itu penting. Yang kedua, fungsi penegakan hukum. Selama ini kita melihat bahwa fungsi penegakan hukum belum terlalu maksimal. Jadi kalau ada kasus, itu diproses seberat-beratnya, sehingga ada efek jera. Jangan sampai kita pada akhirnya ada kasus tetapi kita selesaikan secara kekeluargaan, tidak memberikan efek jera. Yang ketiga, ini perlu juga keberanian publik untuk speak up. Ada kasus kekerasan, silakan disampaikan, dibuka kepada publik supaya itu bisa ditelusuri dan diusut. Jadi jangan didiamkan. Kultur kita ini memang seringkali ya menjadikan seksual itu sebagai hal yang tabu, karena itu kalau ada kasus itu didiamkan, ya, dibicarakan baik-baik, diurus secara adat. Ini tidak memberikan keadilan bagi korban. Kita belum berperspektif korban, sehingga semakin banyak anak-anak kita yang memang mengalami kasus ini karena ketika ada kasus terjadi di tempat lain, tidak diproses secara hukum, tidak diusut secara masif, sehingga memberikan peluang juga bagi pelaku-pelaku di tempat lain untuk melakukan hal yang sama. Dan saya pikir memang ini hal-hal yang perlu kita lakukan, bukan dengan membangun lokalisasi. Jadi lokalisasi itu sesuatu yang mungkin tidak perlu kalau hal-hal yang saya katakan tadi sudah bisa kita laksanakan sejak mulai dari dalam rumah tangga, dari dalam keluarga. Ya, demikian ya perspektif saya. Kita boleh berdiskusi, kita boleh berdebat ya, apakah memang Sika sudah butuh lokalisasi atau belum. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.